Laut, bagi sebagian orang, itu hanya hamparan biru yang luas dan tenang. Tapi di balik permukaannya, laut menyimpan kehidupan, keragaman, dan cerita yang tak terhitung jumlahnya. Indonesia, negeri maritim dengan lebih dari 17.000 pulau, menyimpan lebih dari separuh spesies karang dunia. Dan di salah satu sudutnya yang paling jernih, tersembunyi sebuah keajaiban, Wakatobi. Terletak di Tenggara Sulawesi, Wakatobi adalah rumah bagi lebih dari 750 spesies karang dan ribuan spesies ikan. Tapi keajaiban ini tidak terjadi begitu saja. Di balik birunya Laut Wakatobi, ada tangan-tangan manusia yang terus bekerja menjaga, mencintai, dan menghidupi laut dengan sepenuh hati. Tak selalu indah, Wakatobi pernah mengalami luka. Di era tahun 1980 sampai tahun 1990-an, banyak wilayah pesisir Indonesia, termasuk Wakatobi, mengalami kerusakan akibat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, bom ikan, racun sianida, jaring traul. Terumbu karang hancur, ikan menghilang, dan laut menjadi bisu. Namun, segalanya berubah ketika masyarakat sadar, kalau laut rusak, maka kehidupan mereka ikut mati. Perlahan, perubahan terjadi. Tokoh-tokoh lokal, nelayan, ibu rumah tangga, hingga guru sekolah mulai bergerak. Mereka tak hanya berhenti merusak laut, tapi mulai menjaga dan merawatnya. Lahirnya Taman Nasional Wakatobi di tahun 1996 menjadi titik balik. Masyarakat bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan peneliti untuk membangun sistem konservasi laut berbasis masyarakat. Di balik keberhasilan konservasi Wakatobi, ada tokoh-tokoh tanpa nama besar. Salah satunya adalah Pak Rahman, seorang nelayan dari Pulau Kaledupa. Dulu ia menggunakan jaring besar yang menangkap segalanya. Sekarang, ia hanya menangkap dengan cara tradisional dan menjaga zona larang tangkap. Kalau dulu saya pikir laut itu untuk diambil sebanyak-banyaknya, tapi sekarang saya tahu, kalau kita beri waktu laut untuk bernapas, hasilnya malah lebih banyak, ujarnya sambil tertawa. Tak kalah penting adalah ibu-ibu di desa Bajomola yang membentuk kelompok perempuan penjaga laut. Mereka mengumpulkan data tentang biota laut, mengajar anak-anak mengenal ekosistem laut, dan bahkan menjadi peneliti warga, menggunakan alat ilmiah sederhana untuk memantau kesehatan terumbu karang. Konservasi Laut Wakatobi tidak hanya berbasis adat dan tradisi, tapi juga memadukan teknologi. Drone digunakan untuk memantau garis pantai, sensor laut dipasang untuk membaca suhu dan keasaman air. Tapi yang paling unik, kombinasi antara kearifan lokal dan ilmu pengetahuan modern. Salah satu kearifan lokal yang diterapkan adalah sasi laut, praktik adat yang menetapkan wilayah laut untuk istirahat dari aktivitas penangkapan selama waktu tertentu. Konsep ini kini digunakan bersama sistem zona konservasi modern. Hasilnya, terumbu karang kembali tumbuh, populasi ikan melonjak, dan pendapatan nelayan pun ikut meningkat dengan cara yang berkelanjutan. Kini, Wakatobi tak hanya menjadi surga bagi nelayan dan peneliti, tapi juga para wisatawan. Tapi mereka tidak hanya datang untuk berlibur. Mereka datang untuk belajar. Wisata edukasi berbasis laut ditawarkan, belajar menyelam sambil menjaga karang, ikut program penanaman karang, hingga membuat sabun dari rumput laut. Anak-anak muda Wakatobi ikut serta sebagai pemandu, menjelaskan bagaimana laut mereka berubah karena kerja bersama. Bagi mereka, menjaga laut bukan pekerjaan. Ini adalah identitas. Dan masa depan Wakatobi kini berada di tangan generasi yang tak hanya mencintai laut, tapi juga paham cara merawatnya. Laut tidak pernah berbicara dengan suara, tapi ia memberi tanda. Ketika rusak, ia menjadi sunyi, panas, dan murung. Tapi ketika dirawat, ia kembali bernyanyi, ikan melompat, karang menari, dan hidup mengalir. Wakatobi bukan sekadar tempat, ia adalah bukti nyata bahwa ketika manusia mau belajar dari kesalahan, mau bekerja bersama, dan mau mendengarkan laut, keajaiban bisa terjadi. Dunia mungkin sedang bingung mencari jalan keluar dari krisis iklim, polusi, dan ketimpangan. Tapi mungkin, jawabannya sudah lama ada, di sebuah desa kecil, di ujung Laut Biru Indonesia, di antara orang-orang sederhana yang memilih untuk mencintai.